Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Mana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini berapa? 15? Assalamualaikum. Evaluasi Ustaz. Oh, evaluasi ya. Evaluasi 16 ya. Oke. Waduh, udah evaluasi aja nih. 16. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya aman? Aman, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai majelis bakata kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, alhamdulillah hari ini kita masuk pada pertemuan ke-16 ya, evaluasi ya. Ya, ini evaluasi atau latihan gitu ya. Kalau nggak mau pakai redaksi evaluasi, kita rubah jadi latihan. Baik, di pertemuan ke-16 ini tidak ada materi ayat Al-Qur'annya, tapi seluruhnya adalah latihan ya dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam belajar beberapa hari sebelumnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan evaluasi ini bisa mengukur tuh sejauh mana ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengisi tanda dengan dhamir yang tepat ya. Mengisi tanda kurung ya dengan dhamir yang tepat. Ini khusus fi'il madhi ya. Yang A ini seluruhnya adalah fi'il madhi, ada 1 sampai 30 ya. Pilihan dhamirnya ada di bawahnya, itu ada 7, huwa, hiya, hum, anta, antum, ana, dan nahnu. Sedangkan yang B khusus fi'il mudhari ya, mengisi tanda kurung dengan dhamir yang tepat ya, 1 sampai 30 juga. Nanti 1 orang 1 baris ya, untuk melatih diri ya, menyebutkan dhamirnya apa ya, baik madhi maupun mudhari'nya. Kemudian yang terakhir, yang C, menjodohkan kata dengan terjemahan yang tepat ya, ada 1 sampai 15. Baik, ibu-ibu semua, mari kita mulai evaluasi ini. Yang pertama, yang A, mengisi tanda kurung dengan dhamir yang tepat. Baik, urutannya sama seperti sebelumnya ya. Yang pertama saya contohkan dulu deh, nomor 1 saya, kemudian nomor 2 Umi Iza ya. Setelah itu Bu Dewi kalau nggak salah ya. Setelah itu 4, 5 dan seterusnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, amanu. Apa tuh dhamirnya? Dhamirnya hum. Ya. Hum, tandanya waw alif di akhirnya. Gitu ya. Jadi 1 orang langsung saja, 1 orang menyebut nomor sekian dan seterusnya, menjawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Nanti kalau salah dibetulkan, kalau lupa diingatkan. Baik, amanu hum ya. Nomor 2 silakan Umi Iza. Ya Ustadz. Hadu dhamirnya hum karena ada wawu dan alif di belakangnya. Masya Allah, ahsanti. Ya Ustaz. Iya, syukran. Nomor 3, Bu Dewi. Nomor 3, amana, dhamirnya huwa.
Mantap. Amana domirnya huwa. Ahsanti. Baris keempat, silahkan. Amila domirnya huwa. Ahsanti, Ibu Santi. Amila domirnya huwa. Iya. Nomor 5, silahkan. Akhadna nahnu. Karena ada nun alif di belakangnya. Ahsanti, Ibu Upit. Akhadna nahnu. Nomor 6, silahkan. Bunda Kia belum dibuka. Rofa'na domirnya nahnu. Ahsanti. Nomor 7, Ataina domirnya nahnu. Masya Allah. Ahsanti. Iya. 8, siapa tuh nomor 8? Mirham ya? Belum bergabung ya? Oh, Mirham belum bergabung. Oke. Siapa? Saya Ustaz. Boleh Ibu Herlin, silahkan. Tawallaitum ya Ustaz. Iya betul. Antum. Tawallaitum antum. Ahsanti. Silahkan 9. Alimtum domirnya antum. Alimtum antum. Ahsanti Mama Saka. 10. I'tadau domirnya antum. Iya, tadau domirnya antum. Iya, ahsanti. Ibu Lena ya, ahsanti. Iya, tadau domirnya apa tadi? Antum. Antum apa anta? Antum. Waw alif di akhirnya. Iya, tadau. Kalau antum, iya, i'tadtum. Oh iya. Ya Ustaz. Nah, jadi apa tuh? Oh domirnya hum ya Ustaz. Hum, iya. Jadi antum apa anta tuh? Hum ya. Iya betul, hum. Jadi bukan antum juga bukan anta. Jadi benar tuh? Iya, betul. Hum ya. Iya, Ya, Ustaz. ahsanti Bu Lena. Iya, syukran Ustaz. Afwan. 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ada suaranya. ada. Mirham ya. Nanti Mirham kebagian di nomor yang seperti biasa ya. Baik, 11 siapa? Bu Rahma Ustaz. Oh, Bu Rahma. Silahkan Bu Rahma, ada? Ada seperti Belum ada ya? Siapa yang siap? 11. Saya Ustaz. Boleh Bu Herlin, silahkan. Nahnu. Masya Allah. Ja'alna nahnu. Ahsanti. 12. Saya Pak Ustaz. Boleh. Bu Irma, Bu Yayet. Qala domirnya huwa. Ahsanti. Qala huwa. 13. Saya Ustaz. Bu Herlin, silahkan. Hum. Qalu hum. Ahsanti. 14. Umi Irham mau Mirham belum tadi? Ya, boleh Mirham. Nomor 8 ya. Iya. Nomor 14 Umi Irham. Oh gitu. Iya. Oh ya udah. Nomor 14 tasyabaha domirnya huwa. Cakep. Tasyabaha huwa. Masih asli itu ya. Tasyabaha, tasyabaha, tasyabahu, dan seterusnya. Tasyabaha huwa. Ahsanti. 15 silahkan. Jika itu huwa itu ini saat. Sya'a domirnya huwa. Sya'a huwa. Ahsanti Ibu Irma. 16. Sekarang gini deh. Ini kan udah 15 nih. 16 Bu Irma pilih saudarinya. Saudaranya Bu Upit. Bu Upit 16. Jika domirnya anta. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu Upit. Bu Lena.
Saya Bu Pit. Iya. boleh. Bu Lena. 17. Zabahu domirnya hum. Ahsanti. Hebat. Zabahu hum. Iya, pilih saudarinya Bu Lena. Bu Sukarti. Silahkan Bu Sukarti. Kadu. Domirnya hum. Masya Allah. Ahsanti. Kadu hum. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu. Kayaknya benar semua, nggak ada yang salah. Irma, Bu Irma. Bu Irma, silahkan. Ini kota Bu Irma 19. Oh iya. Kotaltum domirnya antum. Masya Allah. Hebat Bu Irma. Bu Irma pilih saudarinya. Saudarinya sama. Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan. 20 ya Ustaz. 20 betul. Iddaratum. Idarotum domirnya antum. Masya Allah. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu. Umi Iza. Umi Ihza 21. 21 kuntum, domirnya antum. Ahsanti. Pilih saudarinya. Bunda Kia. Bunda Kia. Bulna domirnya nahnu. Ahsanti. Pilih saudarinya. Yang belum siapa ya? Ya, yang belum 2 kali siapa? Iya. Iya, Bu Santi boleh. 23, mangga Bu Santi. Halo? Ada Bu Santi? Oh, udah baca denger ya? Iya, oh ini ya putus ya. 23 mangga boleh diulang. Kos. Ya, domirnya iya. Iya betul. Qasat domirnya hiya. Ahsanti Bu Santi. Pilih saudarinya Bu. Yang belum dapat lagi ya. Silahkan Bu Santi. Pilih saudarinya. Bu Teti. Teti. Ya. Silahkan. Oh, Kak. Mirham. Karena Mm-mm. domirnya huwa. Bagus. Karena huwa masih asli itu ya. Karena huwa masih asli. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu. Siapa ya? Lihat. Bu Yayat silahkan. 25. Akolu domirnya hum. Cakep. Ahsanti. Pilih saudarinya. Musaka. Umi Saka silahkan. Laku domirnya hum. Laku hum. Ahsanti. Pilih saudarinya. Itu yang belum ya. Udah semua, nggak apa-apa untuk ketiga kalinya. Siapa aja. Bu Dewi boleh. Bu Dewi silahkan. Nomor 27 ya Ustaz ya. 27 betul. Amanna domirnya nahnu. Cakep. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu. Siapa ya? Bunda Kia. Bunda Kia. Kola huwa Huwa. domirnya Iya betul. Huwa masih asli itu ya. Khala masih asli. Huwa. Belum ada perubahan. Ahsanti. Pilih saudarinya. Bunda Kia. Bu Teti. Bu Teti. Ya. Fataha domirnya huwa. Iya. Kayaknya Bu Teti ke bagian huwa terus nih. Silakan pilih saudarinya Bu Teti. Bu Sukarti. Ibu Sukarti. 30. Ibu Sukarti, suaranya masih mute. Katabat. Mm-mm. Domirnya hiya. Katabat, iya, hiya, ahsanti. Alhamdulillah. Oh, hebat. 1 sampai 30 betul semua? Oh, Ustaz, ada yang salah. Ya, paling salah dikit ya. Ya. Yang betul semua kasih nilai sendiri tuh, 100. Ya, tadi yang kita baca seluruhnya betul ya. Itu khusus fi'il madhi. Perubahannya di bagian akhir.
Ya, alhamdulillah di fi'il madhi saya rasa ibu-ibu semuanya tidak ada masalah dan nilainya seluruhnya lulus untuk fi'il madhi dengan 7 domir. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke B, ke soal yang B. Cukup? Tadi itu Ya, ada silakan. yang salah itu kutuker mana? sama iya sama Ana itu Ustaz. Masih Yang mana? Tadi itu saya nomor 23 itu tulisnya Ana, ternyata kan Hia gitu. Soalnya Iya. Mm-mm. itu masih belum paham. Kalau Ana ujungnya tu. Oh tuh. Iya, kalau ini tak sukun. Kosat ya, tak sukun. Di sini sepertinya Ana nggak ada ya. 1 sampai 30 tidak ada tuh yang domir Ana. Iya kan? Nggak ada ya? Iya, betul. Ustadz, Afwan. Ya. Saya yang nomor 14, Tasyabaha, tadi saya ketukar sama yang itu. Sama yang apa teh? Hia, karena ada H di belakangnya. Kudunya kalau yang itu Kudunya, mah Bu, ya. meren hanya tak marbutoh kali ya Ustadz ya. Kalau Hia. Kalau ini kan fi'il madhi, Bu. Kalau fi'il Ya. madhi kan perubahannya di akhir, ya. Ya. Nah, hiya itu tak sukun di ujungnya. Kalau hiya tasyabahat. Jadi haknya ini milik kata tasyabaha. Akarnya adalah shin, ba, dan ha. Oh iya. Ya, Baik, jadi Ustaz. haknya milik dia. Ini belum ada perubahan. Oh iya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu artinya apa, Ustadz? Boleh, kita Tasyabaha. sering dengar ada hadis yang sering muncul di akhir tahun biasanya. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru atau menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk golongan itu. Tasyabaha artinya menyerupai atau Menyerupai. ya, atau mirip. Iya. Sepertinya feedback ya, suara saya ya. Enggak sih Ustadz, Enggak, ya? ini saya berisik ada motor. Kalau di tempat saya emang feedback Ustadz. Oh gitu ya. Feedback. Mungkin sama ini kali Bunda Kia sebentar. Bun. Oke. Nah. Baik. Ada lagi? Silahkan. Barangkali yang kurang tepat di nomor tertentu gitu dan membingungkan boleh disampaikan. Cukup ya? Baik. Saya kira kalaupun salah 1, salah 2 ya nilainya masih 98 gitu. Jadi masih A. Baik, yang A fi'il madhi selesai dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Sekarang yang B, mengisi tanda kurung dengan domir yang tepat. Nomor 1 sampai nomor 30 di latihan yang B ini seluruhnya adalah fi'il mudhari. Jadi fokus kita kalau sebelumnya adalah di bagian akhir, kalau yang B ini, latihan yang B ini di awalnya ada anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Tinggal dicek aja tuh. Kalau hamzah apa, kalau nun apa, kalau ya apa, terus di bagian depan, di bagian akhirnya ada waw dan nun apa tidak, dan seterusnya. Gitu ya. Yuk kita mulai. Kayak tadi aja deh ya, satu orang nunjuk yang lain, dan seterusnya. Bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Baik, dimulai dari nomor 1 saya minta Ibu Yayat. Nanti setelah itu Bu Yayat pilih saudarinya untuk baca di nomor 2. Silahkan Ibu Yayat. Iya. Yakhrujuna hum. Domirnya hum. Iya, yahzanuna. Yahzanuna hum. Iya, hum, mantap. Nomor 1 hum. Pilih saudarinya Bu. Bulena. Bulena. Iya. Tattaquna domirnya antum. Bagus ya. Bedanya yang awal yahzanun, yang 2 ta. Tattaqun, ta dan ya. Waw dan nun di akhirnya sama. Hum dan antum. Ahsantuma. Pilih saudarinya Ibu. Bu Teti. Silahkan. Iya. Ya'muru huwa.
Huwa, bagus. Kenapa huwa tuh, Bu? Tandanya maksud saya, tandanya Ya di awalnya. bagus. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Nomor 4, Bu Dewi. Silahkan, Bu Dewi. Nomor 4, tadbahu. Hiya atau anta, Ustaz? Nah, hiya apa anta tuh? Lihat cirinya saja. Tak di awalnya, waw alif di akhirnya. Nah, kira-kira hiya apa anta tuh? Tak di awalnya, waw alif di akhirnya. Oh, ini antum, salah. Jadi hiya apa anta nih? Antum. Antum. Oke. Salah ini. Iya, ahsanti. Jadi antum ya, tak di awalnya, waw alif di akhirnya. Ahsanti antum. Pilih saudarinya, Ibu. Siapa ya? Bu Upit. Bu Upit, silahkan. 5. Tattakhidu anta. Anta atau Anti. Hiya, Hiya. betul. Anta atau hiya. Karena anta dan hiya dalam fi'il mudhari tandanya sama tuh, tak di awalnya. Tattakhidhu, boleh anta, boleh hiya, ya. Anta atau hiya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Boleh dua-duanya ya. Boleh dua-duanya, betul. Bu Herlin. Bu Herlin, silahkan. A'udzu. Ana, Ustaz. Ana, ahsanti. Kenapa ana tuh, Bu? Karena hamzah di awalnya. Karena hamzah di awalnya. Betul. Silahkan selanjutnya. Ibu Sukarti. Nomor 8 ya, Ustaz? Silahkan Ibu Sukarti. Nomor 7, Bu. Nomor 7 ya. Akuna ana. Akuna apa, Bu? Punten? Ana, Ustaz. Ana. Iya, betul. Akuna ana. Kenapa ana, Bu? Tandanya maksud saya? Ada hamzah di awal. Iya, hamzah di awalnya. Waw dan nun tuh bukan antum tuh. Bukan. Bukan ya. Oke, ini akarnya kaf, waw dan nun ya. Iya. Ahsanti, Ibu Sukarti. Pilih saudarinya, Bu. Musaka. Musaka, silahkan. Yubayin. Domirnya huwa. Kenapa huwa? Tandanya apa? Karena ada ya di awalnya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Bu Irma. Bu Irma, silahkan. Yaqulu, domirnya huwa. Tandanya apa, Bu? Ada ya di depan. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Umi Irham. Umi Irham, silahkan. Nomor berapa ya? 10. Nomor berapa? 10. 10, Ibu ya. Tu'maruna antum. Tandanya apa, Bu? Tadi awalnya waw nun di akhirnya gitu. Iya, ahsanti. Hebat. Pilih saudarinya Umi Irham. Umu Kia. Bunda Kia. 11. Tasurru. Iya. 2 atau enggak hiya atau enggak anta. Iya atau anta. Tandanya hiya atau anta? Di depannya ada huruf ta. Ahsanti. Pilih saudarinya Bunda Kia. Umi Iza. Umi Ihza, silahkan. 12. Tusi domirnya hiya. Tandanya, Bu? Tandanya ada huruf ta di awalnya, Ustaz. Iya atau? Hiya atau anta. Iya atau anta. Ahsanti. Jadi sama dengan tasurru tuh ya. Sama-sama ada ta di awalnya. Ahsanti, Umi Ihza. Pilih saudarinya, Umi. Keren, Ustaz. Ibu siapa ya yang belum? Ibu Lena. Iya, Bu Lena. 13. Pasti domirnya hiya atau anta. Kenapa hiya atau anta, Bu?
karena ada tak di awalnya. Ahsanti. Hebat. Sama tuh ya. 11, 12, 13. Ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Ibu Santi. Ibu Santi. Baik. Yaf'aluna. Domirnya hum. Tandanya, Bu. Karena depannya ada ya dan belakangnya na. Iya, waw dan nun. Waw dan nun. Ahsanti. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu Santi. Udah muter semua ya. Sepertinya udah ya. Bu Dewi. Bu Dewi, 15. 15 taktumuna, domirnya antum. Tandanya Ada dan waw dan nun di akhirnya. bagus. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Bu Herlin. Bu Herlin, 16. Yuhyi. Huwa Ustadz. Huwa. Kenapa huwa? Tanda maksud saya, tandanya Ya, apa? di awal. Iya, di awalnya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Bu Upit. Bu Upit, silahkan. Berberapa? 17. Yuri, domirnya huwa. Tandanya, Karena Bu. dia di awal. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Bu Teti. Silahkan, Bu Teti. Mau berapa? 18. 18. Taqiluna antum. Antum. Tandanya apa, Bu? Ta di akhirnya waunun. Ta di awalnya waunun di akhirnya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu Teti. Siapa ya? Bu Irma. Bu Irma, silahkan. 19. Ya tafajjaru. Domirnya huwa. Tandanya? Tandanya di awalnya ada ya. Ahsanti. Hebat. Pilih saudarinya, Bu Irma. Bu Yayet deh. Bu Yayet, silahkan. 20. Yasaqaku, domirnya huwa. Tandanya? Ada ya di depannya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Ibu Sukarti. Silahkan, Bu Sukarti. Yakhruju. Oh, domirnya huwa. Tandanya, cirinya? Ada ya di awal. Ahsanti. Pilih saudarinya. Bu siapa ya? Oh, bingung. Umu Isa, Umu Isa. Umi Iza, silahkan. 22. 22 yahbitu, domirnya huwa. Cirinya? Ciri-cirinya ada huruf ya di awal. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Siapa ya? Bu Dewi, Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan. 23 ya Ustadz ya? Betul. Ta'maluna, domirnya antum. Ada Cirinya? tadi awalnya waw dan nun di akhirnya. Ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Siapa yang belum ya? Mama Saka. Iya, Mama Saka, silahkan. Tatma'una, domirnya antum. Cirinya? Tandanya? Cirinya ada tak di awalnya, wawunun di akhirnya. Ahsanti. Pilih saudarinya. Dari awal lagi ya Ustaz ya? Iya, boleh. Santi. Bu Santi, silahkan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 25. Yu'minu, domirnya antum. Antum, tandanya, cirinya? Diawali dengan ya dan waw di Alif. akhirnya. Ya, waw Waw alif di alif di akhirnya. Ahsanti. Wah, hebat nih. Sampai sini, sampai nomor 25 barusan sudah betul semua tuh ya. Hebat. Baik. Bu Santi, pilih saudarinya. Mangga. Bu Upit. Yumin antum atau hum? Yang mana? 25. 25 hum. Bukan antum kan? Saya jawabnya. Tadi jawabnya apa? Hum. Antum. Oh, tadi antum. Oh. Antum Kok ya? yang masuk ke kuping saya hum? Apaan? Berarti apa tuh? Hum ya? Hum ya. Ya di awalnya, waw alif di akhirnya. Harusnya hum. Hum ya.
Hum ya, diperbaiki. Mangga silakan. Masing-masing Oh, iya, diperbaiki iya. ya. Dia kelewat Ustaz. Sambil Ya, ngantuk siap. bacanya. Nggak apa-apa. Baik, saya juga berarti itu. Ngantuk kali. Baik. Iya, jazakillah khair. 25 ya, pilih saudarinya Ibu 26. Maaf. Bu Upit. Bu Upit silahkan 26. Yasma'un. Hum. Domirnya hum. Iya, tandanya Ya di awal, wawunun di akhir. ahsanti. Pilih saudarinya Ibu. Bulena. Bulena. Yasma'una domirnya 27 Ibu. 27. Yuharrifuna domirnya hum, ada ya di awal dan wawunun di akhir. Ahsanti. Pilih saudarinya Bu. Bunda Kia. Bunda Kia 28. Nu, minu, nahnu. Nahnu, tandanya? Ada huruf non di awal. Nun di awalnya. Ahsanti. Pilih saudarinya 29. Bu Sukarti. Silahkan Bu Sukarti. 29. Namasa. Domirnya huwa. Iya. Huwa atau anta? Iya, anta. Kalau Kok huwa sih? Anta. Anta atau hiya? Anta atau hiya dua-duanya boleh. Oh, dua-duanya. Oke. Tandanya Bu, cirinya Bu? Tak di awal. Iya, tak di awal. Jadi hiya atau anta ya. Oke. Ahsanti Bu Sukarti. Pilih saudarinya Bu. Bu Upit lagi deh. Bu Upit. Terakhir ya. Terakhir. Yunazzila, domirnya huwa. Huwa, tandanya Bu? Ya di awal. Ya di awalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 sampai 30 selesai semua khusus fi'il mudhari dengan hasil yang juga sangat-sangat baik gitu ya. Yang suka ketuker yang apa Bu? Domir yang mana yang agak-agak riweh gitu barangkali? Ada nggak di antara 7 domir ini? Di fi'il mudhari. Ini ya, anta itu. Anta ya? Anta dan hiya ya sama ya? Ya kalau kita ketemu anta dan hiya berarti kemungkinannya 2 tuh. Kayak nih 21 ya. Tasurru bisa hiya, bisa anta gitu ya. Ingat untuk antum dan hum bisa jadi nunnya hilang ya. Seperti nomor 4 nih, tazbahu. Aslinya adalah tazbahuna. Ya, aslinya begitu. Tapi dia bisa nunnya bisa hilang karena sebab-sebab tertentu yang belum kita pelajari. Ini sama dengan yu'minu, aslinya yu'minuna gitu ya. Ya di awalnya, waw alif di akhirnya. Kalau ada nunnya berarti ya di awalnya, waw dan nun di akhirnya. Baik. Ada lagi pertanyaan silahkan untuk fi'il mudhari ini. Aman ya insyaallah. Baik. Syukran semua ibu-ibu. A dan B sudah selesai. Kita masuk pada latihan yang C. Menjodohkan kata dengan terjemahan yang tepat. Ada 1 sampai 5 sebelah kanan. Sebelah kirinya sudah ada terjemahannya itu. Tinggal dijodohkan, tinggal dikasih apa itu namanya garis begitu ya. Baik, saya sebut 1 orang, nanti ibu tersebut menunjuk ibu saudari-saudari yang lainnya. Nomor 1, kita mulai dari Ibu Herlin. Silahkan. Shodiqin artinya orang-orang yang benar atau jujur. Iya, shodiqin orang-orang yang benar atau jujur. Ahsanti. Pilih saudarinya Ibu Herlin. Nomor 2 Ibu Mama Saka. Iya, silahkan. Ad-dhalin artinya orang-orang yang sesat. Iya, ad-dhalin orang-orang yang sesat. Ahsanti. Pilih saudarinya Umi Saka. Bu Sukarti. Mangga. Suaranya masih mute, Ibu.
Al-muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Iya, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ahsanti. Pilih saudarinya, Bu. Bu Herlin. Bu Herlin lagi. Nomor 4. Iya. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ahsanti. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Pilih saudarinya lagi, Bu. Nomor 5. Umi Ihza. Nomor 5. Iya. Nomor 5 mukminina, artinya orang-orang yang beriman. Ahsanti. Alhamdulillah. Ya, ada shadiqin, ada dhallin, ada muttaqin, muflihun, mu'minin. Ya. Saya kira 1 sampai 5 ini sering sekali terulang nih di dalam Al-Qur'an ya. Baik, syukran ibu-ibu semua untuk 5 orang pertama tadi. Bu Umi Iza, pilih saudarinya untuk baca nomor 6. Silahkan. Ustadz, mohon maaf. Ayah, silahkan. Mau izin, mau ke sekolahan anak saya sebentar, Ustadz. Mangga, Mama Saka. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama. Umi Iza, silahkan. Nomor 6 Bu Santi. Bu Santi, silahkan. Muslihun itu orang-orang yang memperbaiki, bukan Ustadz? Iya, betul. Muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Ahsanti. Pilih saudarinya Ibu Santi. Siapa ya yang belum? Bu Yang Teti. belum, iya boleh. Bu Teti silahkan. Al-mufsidun. Bener nggak ya orang-orang yang merusak? Iya, betul. Orang-orang yang merusak. Jadi muslihun itu kebalikan dari mufsidun. Ya, muslih. Ya, kalau satu orang muslih, orang yang memperbaiki itu. Kalau saleh, orang yang baik buat dirinya sendiri, saleh. Tapi kalau dia keluar memperbaiki orang, itu muslih. Jamaknya muslihun. Nah, kebalikannya mufsid. Ya, makanya jangan kasih nama anak Ahmad Mufsid. Nanti merusak aja kerjaannya. Ya, jamaknya mufsidun. Ahsanti. Silahkan dipilih saudarinya Ibu. Nomor 8. Bunda Kia silahkan. Mustahziun. Iya. Orang-orang yang mengolok-olok. Orang-orang yang mengolok-olok, ya. Mustahziun boleh yang mengolok-olok, boleh juga orang-orang yang mempermainkan juga boleh. Mustahziun, ya, istihza. Ya, makanya ada istilah istihza fiddin. Ya, mempermainkan agama. Baik, boleh mengolok-olok, boleh mempermainkan. Ahsanti. Pilih saudarinya Bunda Kia. Bu Irma. Bu Irma silahkan. Mustahziun tadi. Mana nomor 9 Ibu. Muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Iya, betul. Muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk. Dari kata-kata huda, ya, dari kata-kata huda. Huda itu kan petunjuk ya. Muhtadin, orang-orang yang dapat petunjuk, ya. Muhtadin. Ahsanti. Pilih saudarinya Ibu. Bu Dewi. Bu Dewi silahkan. Al-kafirina, orang-orang yang kafir. Ahsanti. Syukran. 1, 6 sampai 10 sudah kita jodohkan sesuai dengan arti masing-masing kata. Baik. Sekarang 11 sampai 15. Nomor 11 Bu Dewi pilih saudarinya. Bu Lena. Silahkan Bu Lena. 11. Kholiduna, orang-orang yang kekal. Iya, betul. Khalidun, orang-orang yang kekal. Ya, kalau satu Khalid. Kalau banyak Khaliduna. Ahsanti. Ibu Lena. Bu Lena pilih saudarinya. Bu Upit. Bu Upit silahkan. Al-fasiqina, orang-orang yang fasik. Iya, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa Bu Upit? Tahu Ustaz. Ada yang mengingatkan kita? Orang fasik apa tuh? Orang munafik. Beda lagi orang munafik. Munafik dengan fasik beda tuh. Kalau
Kalau orang fasik, ya orang fasik itu fasako itu diambil dari kata-kata asoyaksi, bermaksiat. Jadi fasik itu orang yang bermaksiat. Maksiat itu bagaimana? Meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Nah, itu fasik tuh. Ya, dilarang minum khamar, dia malah melaksanakan. Disuruh puasa, dia malah makan. Nah, itu dia. Melaksanakan larangan ya dan meninggalkan perintah, itu fasik. Nah, sebab fasik ini dua. Bisa jadi tidak tahu, ya, bodoh. Nah, bodoh itu buruk dalam agama Islam. Ya. Nggak boleh nggak tahu, karena itu menyebabkan kefasikan. Yang kedua, bisa jadi tahu, gitu ya, tapi tidak mengamalkan. Baik, itu fasik ya. Kalau munafik, munafik itu menyimpan benci, menampakkan cinta. Ya. Kalau ada orang yang menyimpan benci dalam dirinya kepada sesuatu, tapi justru dia menampakkan cinta kepada sesuatu itu, padahal benci, itu berarti dia munafik. Ada orang yang kafir hatinya, tapi menampakkan Islam, menampakkan iman, seolah-olah dia beriman, tapi sebenarnya kafir dalam hatinya, maka dia munafik. Ya, baik. Bu Upit, silahkan dipilih saudarinya, 13. Bu Yayat, silahkan. Al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Iya, betul. Al-khasirun, orang-orang yang merugi. Betul. Pilih saudarinya, Ibu. Bu Umu Ilham. Umirham, silahkan. Irham. Az-zolimina, orang-orang zolim. Iya, ahsanti. Pilih saudarinya, Ibu. Umu Iza. Miza, silahkan. Nomor berapa ya, Punten? Nomor terakhir. 15. Terakhir. Iya. Ar-raki'ina, artinya orang-orang yang ruku. Masya Allah. Ahsanti. Alhamdulillah. Afwan, latihan dan evaluasi hari ini ada 3 halaman, ada 3 bentuk evaluasi. Alhamdulillah ibu-ibu menyelesaikan dengan sangat baik sekali. Saya senang dengarnya. Ya nilainya 99 semua deh. Maunya sih ngasih 100 ya, cuma kesempurnaan hanya milik Allah. 99 aja deh. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau disampaikan, silahkan. Atau mau ditanyakan, Ustadz, saya boleh. mau bertanya, Ustadz. Boleh, silahkan. Al-khasirin itu kan orang-orang yang merugi ya, Ustadz ya. Yang saya tahu kan salah satu orang yang merugi adalah orang yang suka buat gibah ya, Ustadz ya. Iya. Yang suka membicarakan orang lain ya, Ustadz ya. Mohon penjelasannya, Ustadz, orang-orang yang merugi itu sebetulnya yang seperti apa, Ustadz? Afwan ya, Ustadz. Iya. Orang-orang yang merugi seperti apa? Kalau kita lihat, ini tergantung dalil yang kita gunakan ya. Tadi kalau menggunakan dalil hadis yang menyatakan nanti di akhirat ada orang-orang yang rugi, dia bawa banyak, merasa dia bawa banyak tabungan pahala, tapi kemudian di tengah jalan ketemu dengan orang yang dulunya dia ghibah, ketemu dengan orang yang dulunya dia sakiti, dia zolimi. Nah, di tengah jalan menuju Allah itu lama-lama pahalanya berkurang karena ghibah-ghibah yang dia lakukan itu tanpa dia pernah bertaubat gitu ya. Maka di hadapan Allah yang tadinya dia bawa banyak bekal gitu, kemudian berkurang sampai di hadapan Allah dia menjadi orang yang merugi. Merugi apa? Karena tidak sadar dia telah atau pernah melakukan dosa kepada orang yang disebut dengan hakul adami ya. Dosa kepada orang, karena dosa kepada orang ini lebih berbahaya ternyata daripada dosa dengan Allah ya. Kalau kita tidak sholat misalnya, kita dengan taubat melakukan 3 hal, menyesali, meninggalkan maksiat itu, dan yang ketiga dan tidak mengulangi kemaksiatan itu, selesai itu.
Tapi kalau dosa kita dengan sesama, pernah mencuri, pernah nampar orang, pernah yang lainnya, ditambah satu setelah 3 hal tadi. Apa tuh? Mengembalikan hak orang lain. Nah, jadi hak adami itu lebih parah gitu ya dosanya di hadapan Allah, dan cara bertaubatnya juga lebih sulit. Nah, itu kalau kita lihat dari redaksi hadis yang barusan gitu ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Asr sendiri, wal 'asri innal insana lafi khusr. Tuh, ada khusr kan di situ ya? Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan khusr. Itu khasirin itu sama tuh. Akarnya sama khasinra. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, rugi itu yang bagaimana? Yang pertama, kenapa Allah katakan Al-Asr setelahnya khusr? Berarti yang pertama, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepadanya. Apalagi hari ini bulan Ramadan, tidak terasa sudah masuk ke 15 hari, ke 14 hari gitu ya. Perasaan baru kemarin anak-anak pawai gitu ya, Umiza ya. Baru kemarin kita tarhib Ramadan, baru kemarin rasanya saya ngisi tarhib gitu. Loh, kok sekarang sudah diminta ngisi 10 hari terakhir gitu. Masya Allah, cepat gitu ya. Itu waktu tuh. Wal 'asr ya, kemudian khusr. Kemudian sifat yang lain ini sedikit saja. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4 tuh. Yang tidak merugi adalah amanu, beriman, wa 'amilus solihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling bernasihati dalam kebenaran, was sabr ya, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu artinya yang rugi selain yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yang nggak punya 4 ini nih. Apa tuh? Amanu, dia hidup tanpa iman. Sedangkan bekal utama seseorang menghadap Allah nanti setelah kematiannya adalah iman. Dia nggak punya iman, otomatis rugi. Yang kedua, wa amilus salihat, dia nggak punya amal saleh, berarti dia rugi. Tapi yang punya amal saleh, maka dia tidak rugi di hadapan Allah nanti. Karena usia kita isinya amal soleh atau amal buruk, hanya itu aja tuh. Kalau nggak buruk, kalau nggak soleh, kalau nggak toleh, antara 2 itu aja tuh. Kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka kita memanfaatkan waktu umur yang Allah berikan dengan baik. Kalau tidak, berarti sebaliknya. Yang kesekiannya tadi itu watawassaw bil haq, ya, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Berarti ini orang tidak rugi. Sebaliknya, yang tidak suka menasehati dalam kebenaran, berarti dia orang-orang yang rugi. Kenapa kebenaran perlu saling menasehati? Karena menegakkan kebenaran tidak mudah. Ya kan? Bu Upit ketika ngajak teman-teman kita nih, ngajak grup kita untuk belajar kan nggak mudah tuh. Dicari orangnya, setelah itu di WA-WA-in, setelah di WA-in cari waktunya juga susah, cari dan susah tuh, kebenaran tuh begitu tuh. Tidak mudah. Karena redaksinya watawasau, saling menasehati. Nggak boleh juga saya yang nasihati terus. Karena redaksinya watawasau, saling menasehati. Ya, suatu saat nanti Umi Iza nasihati kita, suatu saat Umi Irham nasihati kita, suatu saat Ibu Upit dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, dalam kesabaran gitu ya. Karena menegakkan kesabaran ya perlu nasihat gitu ya. Kalau ada orang kena musibah, saudara kita kemudian datang kepada orang itu kemudian mengatakan sabar ya Bu, sabar ya Pak. Terkadang kita nggak sabar tuh. Kamu enak nggak ngerasain gitu ya. Nah, karena memang menegakkan kesabaran perlu kesabaran. Nah, menegakkan kesabaran yang perlu kesabaran itu perlu penguatan orang lain. Penguatan itu dinamakan watawasau, saling menasehati. Itu mudah-mudahan singkat tapi menjawab mudah-mudahan. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Afwan. Ustadz, enggak. Menyambung pertanyaan tadi, bagaimana ketika misalnya kita sudah bertobat, terus pernah menggibah orang di masa yang kita belum tahu ilmunya gitu ya. Itu bagaimana cara tobatnya Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalnya dengan saudara itu salah paham gitu ya, misalnya ada sesuatu yang kita ini kan, terus kita mengalah, tapi sebenarnya dalam hati itu nggak nerima gitu Ustadz, misalnya dalam hal ada salah paham lah gitu, itu bagaimana ya Ustadz? Tidak nerima gimana Bu?
Misalnya ada kesempatan, ada sesuatu kesempatan, terus kita izin sama orang tua setuju awalnya, tapi kakak itu nggak setuju, jadi akhirnya orang tua ikut kakak kan, lebih ini omongannya lebih lebih didengar gitu. Tapi kita menjadi ya udah dah nerima, tapi ngerasa akan ya gimana ya nanti akan kehilangan kesempatan itu gitu misalnya Ustaz. Jadi menerima tapi unek-unek di hati gitu. Ya, baik. Itu terima kasih Bu Teti, Om Irham. Yang pertama, bagaimana cara bertaubat dari ghibah? Sebagaimana yang saya tadi sampaikan, bahwa kalau bertaubat yang hubungannya dengan hakullah, hubungan kita dengan Allah, ibadah secara langsung, kita tinggalkan ibadah tertentu yang kewajiban kita misalnya, maka harus 3 hal gitu ya. Menyesali yang pertama, setelah menyesali meninggalkan maksiat itu, yang ketiga di masa depan bertekad untuk tidak melaksanakannya lagi. Tetapi kalau berhubungan dengan hakul adami, berhubungan dengan orang ya, termasuk ghibah ya, Syekh Said Wahab Al-Qahtani mengatakan untuk ghibah itu tidak cukup dengan bertaubat kepada Allah saja, tapi juga minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Satu. Nah, tapi yang kedua kemudian itu hukum asalnya ya. Jadi harus bertaubat kepada Allah, menyesali dan seterusnya, dan juga minta maaf ke orang yang kita gibahi. Misalnya, maaf ya, kemarin kamu saya gibahi. Emang gibahi apa? Gibahi ini, gibahi itu, misalnya gitu. Nah, turunannya yang kedua tadi, itu hukum asalnya. Yang kedua, kalau kita memohon maaf kepada orang yang kita gibahi, justru mendatangkan mudarat yang lebih besar dari sebelumnya, maka memohon maafnya menjadi tidak wajib. Misalnya kita pernah menggibahi tetangga kita, sesama tetangga ngegibahi gitu ya. Nah, kita sadar, waduh saya salah nih. Memohon maaf, mohon ampun kepada Allah, dan juga harus minta maaf tuh kepada tetangga tersebut. Tapi kalau kira-kira tetangga itu kayaknya dia malah semakin marah nih. Ada mudarat lebih besar kalau saya ngaku gitu ya. Bu, kemarin saya wah tambah kamu nih kamu dan seterusnya. Itu ada mudarat besar tuh. Maka boleh untuk tidak memohon maaf kepadanya dengan catatan tadi itu. Ada mafsadat yang lebih besar, ada mudarat yang lebih besar kalau kita mohon maaf gitu ya. Bisa jadi selama ini kamu ternyata ghibah, padahal cuma sekali ngibahinnya gitu misalnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan saya menangkap tadi pertanyaannya bahwa kalau kita punya masalah kemudian masalah itu kita anggap selesai, tapi kemudian masih tersisa di dalam hati kita, kalau yang tersisa itu adalah keburukan, saya kira itu bagian dari keburukan itu. Karena Rasul mengatakan al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayatali alaihi nas. Kata Rasul, keburukan itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Wa karihta ayatali alaihi nas, dan engkau nggak suka kalau orang lain tahu sesuatu yang mengganjal dalam hatimu itu gitu ya. Malu kalau orang lain tahu kita mengganjal. Nah, itu adalah keburukan. Nah, maka kalau kita sadari ternyata masih ada yang mengganjal sebagai seorang manusia, kan mungkin tuh kita berinteraksi sama orang merasa sudah selesai tapi masih ada yang mengganjal, maka kalau sudah merasakan ada sesuatu yang mengganjal, tinggal memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Ya Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyaki. Baik, ada lagi? Ustadz mau nanya. Boleh. Ini terkait dengan penulisan nama ya untuk anak-anak. Kan biasanya kan kalau di Indonesia penulisannya berbeda ya, kalau agak susah, contohnya kayak huruf ain seperti itu. Kebetulan kayak anak saya kan namanya Umar gitu loh, maksudnya Ustadz kan harusnya Umar gitu kan ya. Iya. Itu ditulisnya Umar seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Ya, saya kira itu di luar kuasa kita ya. Kan kita itu doa sebenarnya kan ya gitu kan. Iya benar. Nah itu, tapi kalau untuk penulisan di transliterasi bahasa Indonesia sendiri itu kadang begitu gitu. Apalagi kadang kalau
lihat tulisan sekarang itu kan dikeren-kerenin gitu juga Ustadz ya, kayak contohnya Syakila atau apa E-nya 2 misalkan, atau Syaki gitu misalkan. Nah, itu sebagaimana? Apakah itu merubah esensi dari doa itu apa? Yang penting Allah mah tahu gitu. Maksudnya doa kita itu sebenarnya Umar ya gitu. Bagaimana Ustadz? Ya. Ya, baik, kalau ada nama-nama seperti Umar gitu ya. Umar harusnya pakai ain, kemudian di Indonesia nggak ada ain, pakainya hamzah begitu. Itu sesuatu yang di luar wilayah kita. Artinya ya gimana lagi, orang Indonesia nggak ada huruf ain gitu kan. Maksudnya ditulis tanda kutip di atasnya gitu, harus apa kan susah nanti Ustadz gitu. Ya, maksud saya kalau dalam bahasa Indonesia itu berlaku titik atas itu, saya nggak tahu itu berlaku apa enggak ya dalam EYD kita. Kalau itu berlaku ya bisa kita lakukan, tapi kadang lupa juga kita gitu ya. Pakainya UU saja gitu ya. Kalau yang begitu-gitu saya kira itu di luar kuasa kita ya. Ya Allah Maha tahu gitulah ya. Insya Allah ya. Iya. Tetapi kalau yang sengaja kita lakukan, misalnya dibikin supaya bagus, supaya ini nambahin satu huruf yang tadinya enggak syiddah menjadi syiddah dan seterusnya, saya kira merubah, minimal itu merubah makna. Iya, betul. Dan ketika merubah makna, ya kalau orang itu nggak tahu, ya berarti dihukumi orang yang nggak tahu gitu ya. Tapi jadi kalau orang itu nggak tahu, ya berarti dilihat niatnya gitu ya. Tapi kalau perubahan itu kemudian merubah maknanya menjadi buruk, kan jadi repot juga gitu. Iya, intinya tidak merubah makna ya Ustaz ya. Iya, betul. Kalau dari segi penulisan itu dikembalikan ke kaidah EYD Indonesia lagi ya Ustaz ya. Iya, betul. Bahkan ada Bu, kalau itu mah nggak terlalu parah ya, ada jamaah gitu datang ke saya, dia bilang saya disuruh ganti nama anak saya oleh Ustadz Fulan gitu. Kenapa? Emang karena namanya Munazir Rahman. Namanya Munazir Rahman. Munazir itu artinya pendebat. Munazir, pendebat, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman gitu ya. Dipanggilnya Munazir. Gitu ya. Itu gimana tuh saat ya? Saya bilang, dulu kenapa kasih nama itu? Ya nggak tahu, keren-keren aja, orang nggak tahu dia gitu. Munazir dia kira apa begitu? Ternyata artinya pendebat. Nah, pas karena datang ke saya gitu, kalau pendapat saya sih kalau itu memungkinkan diganti silahkan diganti, karena sunnah Rasul tuh ada beberapa sahabat yang namanya nama jahiliyah, ada yang namanya diambil dari nama berhala gitu ya, misalnya Abdul Latta, Abdul Uzza misalnya gitu. Nah itu diganti oleh Rasul. Nah tapi kalau hari ini tidak memungkinkan karena harus mengganti akte, harus mengganti ijazah SD, SMP, anaknya udah kuliah, SD, SMP, SMA, dan banyak hal, KTP dan seterusnya, dan itu merepotkan. Apalagi kalau sudah menikah, ada buku nikah, ada kata, macam-macam gitu, ya sudahlah, itu di luar kuasa. Iya, ya. betul. Allah Maha tahu kan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Untuk materi kita itu saja ibu-ibu semua ya, A, B, dan C. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa selesai lebih cepat nih. Bahkan kita bisa sambil ngobrol-ngobrol yang lain tadi tentang kerugian ya, maksudnya orang-orang yang rugi, tentang nama-nama dan seterusnya. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Ini pertemuan terakhir atau pekan depan rencana mau ada lagi? Saya ikut saja kesepakatan ibu-ibu. Bu, mau mulai libur kapan? Nanti dibicarakan lagi kali di voting ya? Atau bagaimana? Ya, silahkan. Nggak apa-apa nanti juga. Itu aja sebentar. Libur Ustaz pekan depan. Ada libur. Tuh ada usulan tuh. Libur. Terserah, saya terserah, ikut aja. Saung udah libur Ustaz. Saung udah libur. Biar bareng. Oh, bebas, saya ikut. Ya, fokus ke akhir Ramadan Ustaz. Iya, betul. Boleh. Ya, disepakati aja Bu Upit tuh bagaimana usulan-usulan barusan. Iya, Bu. Ya, Ustaz, insyaallah. Iya deh. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Cukup? Ini karena nggak ada tafsirnya nih, nggak ada ayatnya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, ibu-ibu ya. Salah-salah kata, salah-salah perilaku, sering nyuruh-nyuruh ibu nih, baca ini, baca itu.
Ini namanya guru. Kita maaf ya kalau Sama-sama Ustaz. Ilmu baru. Kalau nggak disuruh nggak Mohon bisa. maaf lahir batin. Maaf lahir Ya, batin sama-sama. Ustaz. Syukron. ya sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya. Terima kasih kalau begitu Ibu-ibu ya. Insya Allah ketemu lagi apakah pekan depan atau setelah bulan atau setelah Idul Fitri nanti insya Allah kita ketemu lagi melanjutkan bakata kita. Saya sekali lagi minta maaf. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kesehatan, anugerahkan keistiqomahan dalam ibadah, terutama menjelang 10 hari terakhir nih ya. Terima kasih banyak kalau Amin. begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul Alhamdulillah. majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa Asyhadu an bihamdika. la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Terima kasih Ibu-ibu, hatur nuhun. Ya Ustaz. Assalamualaikum Sami-sami, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ibu-ibu. Iya Ustaz. Kalau mau rapat boleh, kalau mau rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi